Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sahabat Taslih TV yang insya Allah dirahmati Allah, ada satu amalan di hari Jumat yang mungkin sudah populer bagi kita semua. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah merutinkan untuk melaksanakannya. Amalan tersebut, kawan-kawan yang dirahmati Allah, adalah membaca surat Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal Jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya cahaya di antara dua Jumat. Namun yang menjadi pertanyaan kawan-kawan yang dirahmati Allah, apakah kita yang sudah mengetahui amalan di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi, atau mungkin bahkan kita yang sudah meruntinkan untuk membacanya? Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana interaksi kita dengan surat Al-Kahfi? Dalam artian, sudah sejauh mana setelah kita membaca dan merutinkannya, sudah sejauh mana kita memahami apa yang terkandung dalam surat Al-Kahfi? Dan bahkan mungkin setidaknya kita mengenal beberapa kisah yang ada di surat Al-Kahfi yang memang kalau kita membacanya dengan teliti dan membacanya lebih dalam lagi dengan tadabbur, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dalam surat Al-Kahfi. Ada satu kisah dalam surat Al-Kahfi yang bahkan kisah ini kemudian menjadi nama dari surat Al-Kahfi tersebut, dan disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Kahfi. Dan kisah tersebut adalah kisah Ashabul Kahfi, atau orang-orang yang berlindung di dalam gua. Dalam penuturan kisah Ashabul Kahfi ada yang unik dan bisa menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Kalau kita melihat penuturan Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, di mana pada saat itu kemaksiatan, kejahatan, kekufuran sangat merajalela di sebuah tempat, bahkan difasilitasi oleh penguasanya, sehingga kemudian orang-orang pun karena ada difasilitasi oleh seorang pemimpin, maksiat tersebut merajalela, kejahatan beredar secara masif. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada sebagian orang, sekelompok orang yang akan mengimbangi kerusakan ini, berusaha untuk berdakwah dan mengimbangi kekufuran tersebut. Dan uniknya kawan-kawan yang dirahmati Allah, bahwasanya kelompok ini dalam penuturan kisahnya, identitas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah identitas berupa nama, bukan juga identitas berupa suku atau etnis. Bahkan dalam penuturan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nama atau jumlah orang-orang tersebut diperdebatkan oleh orang-orang yang berada di masanya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, dan seterusnya. Tetapi ada satu identitas yang sangat jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekelompok orang yang mengimbangi kekufuran yang sangat masif tersebut. Identitas tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok pemuda. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ingatlah saat sekelompok pemuda berlindung di gua. Artinya identitas yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan dalam Al-Qur'an adalah identitas sebagai pemuda. Bahkan dalam melanjutan ayatnya, Allah kembali menegaskan identitas tersebut. Dalam ayat-ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka benar-benar adalah sekelompok pemuda. Maka hadirin rahmati Allah, pemuda memiliki kapasitas dan kompetensi yang sangat baik untuk dikembangkan dan dijaga oleh kaum muslimin, sehingga bisa mengimbangi kemaksiatan, kejahatan, dan kekufuran yang bahkan mungkin
difasilitasi dan dilakukan secara sistematis dan masif. Kisah lain yang bisa kita dapatkan atau bisa kita ambil pelajaran tentang pemuda di dalamnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya, Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana saat Nabi Ibrahim mendapati kaumnya melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran dengan menyembah berhala, yang mana saat ditanyakan oleh Nabi Ibrahim mengapa mereka melakukan penyembahan terhadap berhala, mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut sudah menjadi tradisi leluhur-leluhur mereka, sehingga sulit bahkan enggan bagi mereka untuk mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim tidak patah semangat. Nabi Ibrahim terus berdakwah, mencoba mencari cara, menggunakan logikanya untuk bisa mengembalikan umatnya kepada jalan yang benar. Tetapi yang unik dalam penuturan kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan identitas pemuda sebelum menyebutkan nama Nabi Ibrahim. Dalam ayatnya, dalam penuturan kisahnya, Allah Ta'ala berfirman, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pada saat itu orang-orang menanyakan siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala yang setiap harinya disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim dengan logikanya, dengan siasatnya melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala tersebut, sehingga disisakan satu berhala besar yang seakan-akan berhala tersebutlah yang menghancurkan berhala-berhala kecil lainnya. Sehingga kemudian orang-orang bertanya, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka kemudian beberapa orang menyebutkan bahwasanya orang tersebut yang berani, pastinya yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Artinya identitas pemuda sangat diprioritaskan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ini adalah motivasi bagi kita dan juga pelajaran yang penting bagi kita untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda. Dan sebab tentunya pemuda memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh jenjang-jenjang masa manusia yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kemudian setelah ia lemah, yaitu pada masa kanak-kanak, Allah menjadikan manusia dalam keadaan yang kuat. Dan kemudian setelah dalam keadaan yang kuat, Allah menjadikan manusia kembali menjadi keadaan lemah dan beruban. Maka hadirin rahmati Allah, pelajaran penting bahwasanya para pemuda jangan pernah takut untuk bergerak dan merasa muda, untuk bisa menghadirkan inovasi, untuk bisa memberikan kontribusi untuk agama. Maka hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa selalu menjaga anak-anak muda Islam, untuk bisa memberikan taufik agar kita menjadi anak-anak muda Islam yang bisa berkontribusi untuk umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV